Fitri menjerit ketakutan lantaran dia melihat sosok yang keluar dari tanah itu, berambut panjang dan wajahnya penuh dengan darah. Halo para pecinta kisah horor di luar sana, berjumpa kembali dengan saya kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan membacakan kisah dari akun Twitter Cerita Siska yang berjudul Lemah Kuburan. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Pak Rofik dan keluarga baru saja pindah dari kota ke sebuah desa, berada di selatan kota Jember. Kebetulan beliau adalah seorang dokter, ditugas tempatkan di sana. Pak Rofik diberi fasilitas rumah dan kendaraan sepeda motor untuk mempermudah kehidupannya selama bertugas di sana. Oh iya, Pak Rofik bertugas selama 1 tahun. Beliau memang menjadi dokter pengganti sementara. Dikarenakan perannya sebagai pengganti dokter Bayu selama setahun di sana, akhirnya pihak desa memberikan rumah yang sudah tidak pernah ditinggali oleh pemiliknya. Entah si pemilik kemana. Namun rumah itu sudah diamanahi untuk ditempati oleh tamu desa jika berkunjung ke desa itu. Nak Rofi, ini kunci rumah jenengan. Nanti ada sepeda motor, biar diantar Tarpin ke sana, ucap Pak Lurah. Pak Rofik saat itu senang dengan sambutan warga, menjadikan dirinya semakin semangat untuk mengemban tugas menjadi dokter puskesmas. Ya, walau hanya 1 tahun. Tiba di ujung jalan, Pak Rofik beserta istrinya melihat sebuah rumah, di mana jarak antara rumah yang satu dengan rumah yang lain kurang lebih berjarak 50 meter. Hanya Mbah Jainul yang menjadi tetangga dekat mereka. Saat memasuki pagar rumah, hawa aneh mulai terasa. Yah, kok perasaanku gak enak ya? Rumah sih bagus, tapi saat aku buka pagar, kayak gimana gitu, ucap Fitri, istri Pak Rofik. Pak Rofik saat itu hanya tersenyum melihat istrinya dan berkata, "Itu cuma perasaanmu saja, ayo masuk," ucapnya. Tak terasa ternyata Fitri merasa aneh saat itu. Dia seperti merasakan ada orang yang sedang memperhatikannya. Dia pandangi sekeliling tempat itu. Benar saja, di balik pohon ada seseorang yang sedang mengintip. Tak lain adalah Mbah Jainul. "Yah, itu siapa?" ujar Fitri. Pak Rofik saat itu spontan mencari, kemudian mengarahkan wajahnya ke arah yang ditunjuk Fitri. Kemudian Pak Rofik tersenyum. "Oh, itu tetangga kita. Namanya Mbah Jainul. Udah, jangan khawatir. Orangnya baik kok. Sebelumnya aku sudah ketemu." Fitri saat itu sudah merasakan hal yang aneh dan tentu saja sedikit cemas. Tapi Fitri hanya mengikuti perkataan suaminya.
Fitri merasakan ketika melihat rumah itu seperti melihat pendoso, salah satu tempat untuk menaruh keranda mayat di kuburan. Rumah itu seperti angker saja baginya. Besok kita baru mulai menata ruang dan membersihkan rumah ya. Kalau kamar di atas, kemarin sudah aku bersihkan dan rapikan. Jadi kita bisa tidur di sana malam ini, kata Pak Rofik. Fitri saat itu hanya mengikuti arahan suaminya dan sedikit sekali mengeluarkan kata-kata. Keesokan harinya Pak Rofik berangkat ke puskesmas. Hanya Fitri sendiri yang di sana. Dia memulai aktivitas untuk membersihkan ruang bawah dan halaman. Namun, ketika dia membersihkan halaman, tiba-tiba Mbak Jainul menghampirinya. "Nduk, sedang bersih-bersih ya? Mampir ke rumah. Kebetulan saya tinggal dengan cucuku. Dia sudah mau lulus SMK sebentar lagi," ucap Mbak Jainul. Fitri saat itu ragu-ragu, namun akhirnya memberanikan diri untuk menghampirinya. "Enggak Mbah, kenalkan saya Fitri, istrinya Pak Rofik," ucapnya dengan tersenyum. Fitri memang bukan orang yang gampang dekat dengan orang lain. Sifatnya pendiam, susah ditebak, menjadikan dirinya agak dijauhi oleh orang-orang yang baru mengenalnya. Usai perbincangan itu, tiba-tiba Fitri mendengar suara benda berjatuhan di dapurnya. Mbah Jainul saat itu terkejut dan hanya terdiam, memperhatikan lurus ke arah jendela dapur. Fitri saat itu mendengar dan langsung berlari untuk melihat apa yang terjadi. Dia melihat peralatan dapurnya sudah bergeletakan di tanah, dan ada juga yang pecah. Memang sedikit aneh. Apa yang terjadi sungguh di luar akal, pikiran Fitri saat itu. Mbak Jainul mengikuti Fitri masuk ke dalam rumah dan mendapati dapur sudah porak-poranda. "Gusti, jauhkan musibah, turunkan keselamatan," ucap Mbak Jainul dengan meninggalkan Fitri sendiri, di mana Fitri masih bingung dengan apa yang terjadi. Waktu berlalu, Fitri melupakan apa yang terjadi saat itu. Ia memilih tidak menceritakan kepada Pak Rofik, suaminya, karena Fitri melihat kondisi suami yang sangat letih dan tidak mungkin untuk menceritakan kejadian di luar logika. Pak Rofik bukanlah tipe orang yang percaya pada gaib. Namun, setelah kejadian itu, hal serupa juga sering terjadi ketika waktu akan memasuki ibadah maghrib dan hampir subuh. Suara benda jatuh dari dapur. Fitri yang saat itu terkejut langsung bangun dari tempat tidurnya. Pak Rofik yang saat itu tidur pulas ia tinggalkan. Fitri dengan pelan-pelan turun ke bawah. Dia perhatikan tiap sudut rumah itu. Aneh, mengapa seperti bukan rumahnya saat itu? Seperti asing baginya saat turun ke bawah. Dia mencoba menghidupkan lampu, namun lampu sendiri tidak ada satupun yang bisa menyala. Untung saja ada senter. Memang digantung pada tembok di tangga. Ya untuk jaga-jaga saat lampu mati atau kondisi darurat. Ia ambil senter itu dan mulai menyorot tiap sudut ruangan. Saat dia menginjak lantai ruang bawah, dia merasa aneh karena kakinya sedikit basah. Dia tetap menyoroti setiap sudut ruangan dan bergegas ke arah dapur. Ia khawatir rumahnya dimasuki maling. Tiba di dapur, dia mencoba menyalakan lampu lagi, tapi tetap saja tidak bisa menyala.
Lampu senter tiba-tiba konslet. Tak disadari Fitri, sesuatu berdiri di belakangnya. Akhirnya senter menyala. Namun, ada sesuatu yang membuat mata Fitri terbelalak. Senter menyorot ke sudut kanan dapur, di mana terlihat sosok pocongan yang hanya separuh badan, dan sebagian badannya lagi tenggelam ke bawah. Dia melihat dapur saat itu berubah menjadi lemah atau tanah. Tangan Fitri gemetaran, keringat dingin keluar dari tubuhnya. Dia mencoba mengarahkan senter ke sudut itu. Namun, di sana tidak ada apa-apa. Kemudian terdengar suara dari belakang. Saat Fitri menoleh, pocong dengan wajah hancur sedang tertawa kepadanya. Fitri langsung menjerit. Pak Rofiq yang pulas kemudian terbangun dan berlari ke bawah. Dia mendapati istrinya sudah menjerit ketakutan di bawah meja makan. Pak Rofiq segera memeluknya. "Istighfar sayang, istighfar, sudah, ucap Pak Rofiq. Kejadian itu kemudian berlalu. Pak Rofiq masih kekeh dengan pendiriannya. Istrinya hanya sedang banyak pikiran sehingga membuat dia halu. Fitri tetap juga dengan keyakinannya bahwa rumah itu menyimpan sesuatu. Hingga suatu ketika, tepat 3 bulan mereka tinggal di sana, hal aneh terjadi lagi. Malam itu tepat hari Kamis malam Jumat Legi, Pak Rofiq dan Fitri berpapasan dengan Mbah Jainul. Mbah Jainul yang melihat Fitri seketika berkata, "Nanti jangan turun ke bawah sampai pagi hari. Hanya ngasih arahan agar bisa selamat," ucap Mbah Jainul. Malam tiba. Pak Rofiq merasa pundaknya sangat berat sekali. Hal itu dia rasakan mungkin penyebabnya karena pikiran dan batinnya. Memang selama ini ada sedikit masalah di puskesmas. Belum lagi di rumah. Hampir setiap hari berdebat dengan Fitri karena hal sepele. "Sayang, buatin teh dong. Tolong ya jangan manis-manis," ucap Pak Rofiq. Fitri yang saat itu di kamar kemudian mengiyakan perintah suaminya. Dia pergi ke dapur dan membuatkan teh suaminya. Sunyi dan sepi yang dia rasakan saat itu. Dia melihat jendela yang mengarah keluar. Fitri terpaku dengan sesuatu yang memperhatikannya dari kejauhan. Dia tidak bisa melihatnya dengan pasti, karena memang saat itu kondisi di luar gelap. Akhirnya dia mengambil senter. Dia sorot senter itu keluar rumah. Ada yang berlari di balik pohon nangka. Fitri agak terkejut karena dia melihat sesosok yang bertubuh besar dan berbulu lebat yang berlari. Akhirnya Fitri bergegas mengambil teh dan hendak membawanya ke atas. Takut keburu dingin. Tiba-tiba pintu dapur tertutup dengan sendirinya. Fitri terkejut bukan main. Kala pintu tak bisa dibuka dan lampu kemudian mati. Untung saat itu dia memegang senter. Tanpa dia sadari, teh yang dia bawa terjatuh dan pecahan beling mengenai kakinya. "Sayang, tolong, sayang, tolong buka pintu, aku kekunci," ucap Fitri sambil mendobrak pintu. Perasaannya sudah tidak enak lagi. Dia mulai menginjak sesuatu yang basah di kakinya. Di sudut dapur, dia melihat sesuatu yang akan keluar dari tanah. Entah apa. Dia mulai takut. Ternyata sebuah rambut keluar dari tanah. Fitri menjerit ketakutan.
lantaran dia melihat sosok yang keluar dari tanah itu, berambut panjang dan wajahnya penuh dengan darah. Ayo, kesini. Kasih aku darahmu sedikit saja. Lirik sosok itu dengan mendekati Fitri. Fitri hanya menjerit dan terus memukul-mukul pintu agar suaminya mendengarnya. Sosok itu menghampiri Fitri dan meraih kakinya. Lama aku tidak makan darah. Sini, Jayu. Darah kentalmu, obat laparku selama ini. Tegas sosok itu. Kemudian pintu terbuka dan Pak Rofik melihat Fitri akan ditarik sosok itu ke dalam tanah. Sontak, Pak Rofik langsung menarik Fitri dan mengumandangkan azan. Hal itu dia lakukan agar sosok itu segera hilang. Dan benar saja, kumandang azan ia ucapkan, sosok itu kepanasan. Sosok yang kepanasan itu kemudian berubah bentuk menjadi siluman ular yang berlidah panjang. Kemudian sosok itu masuk lagi ke dalam tanah. Suasana kemudian kembali normal kembali. Pak Rofik memeluk Fitri. Maafkan aku sayang, selama ini tidak mempercayai kata-katamu, ucap Pak Rofik. Keesokan harinya mereka bertemu dengan Mbah Jainul dan menanyakan sesuatu mengenai rumah yang ditinggalinya. Dulu, rumah kalian ditinggali sama keluarga yang garis hidupnya makmur. Pak Samiun namanya. Dia memiliki istri yang namanya Bu Hotimah dan 4 anak yang pintar, ucap Mbah Jainul. Saking kayanya, dia sampai punya sawah dan lahan di mana-mana. Orangnya nggak pelit dan suka memberi. Petaka itu dimulai ketika dia mempekerjakan seorang pembantu di rumahnya. Namanya Warsina. Dia bekerja menjadi pembantu di sana. Aku juga mengenalnya. Dia awalnya orang yang baik. Entah mengapa tiba-tiba dia menjadi seperti itu. Kabarnya dia iri dengan keharmonisan rumah tangga Bu Hotimah dan anak-anaknya, karena nasibnya tak seberuntung mereka. Warsina memiliki suami yang suka mabuk-mabukan dan juga menghabiskan tabungan Warsina. Anaknya yang semata wayang juga menurun sifat bapaknya, jadi anak nakal. Tidak heran, Warsina sering diperlakukan kasar oleh anak dan suaminya. Suatu hari, Pak Samiun niatnya cuma bercanda. Tidak ada niat serius melukai hati Warsina saat itu. Bercanda saja. Pak Samiun saat itu bilang, "Walana, seumpama kamu ini cantik, tidak buluk seperti itu, kamu tak beristri." Ucapan itu membuat Warsina sakit hati kepada Pak Samiun dan semua. Karena candaan itu, musibah datang ke keluarga Pak Samiun. Warsina datang ke dukun terkenal di seberang desa. Dia meminta untuk membalaskan dendam kepada Pak Samiun dan keluarga. Akhirnya, dia diberi sebuah buntelan yang isinya tanah kuburan. Jadi, tanah itu dipendam di dapur sama Warsina tanpa sepengetahuan Pak Samiun dan keluarga. Tanah itu pembawa sial untuk tempat tinggal Pak Samiun. Dulu, Pak Samiun tiba-tiba usahanya bangkrut dan tanahnya di mana-mana dijual. Tak jarang juga aku melihat beliau bertengkar sama istrinya, Warsina.
Setelah melakukan hal itu kemudian berhenti dan memutuskan kerja jadi TKW. Pak Samiun dan keluarga pun akhirnya pindah ke kota, memulai bisnis di sana. Dan alhamdulillah, sekarang mereka bisa mengembalikan lagi apa yang hilang. Rumah itu dipasrahkan ke kelurahan sama Pak Samiun. Dibuat tempat singgah untuk tamu yang berkunjung ke sini. Tapi tak jarang juga mereka melihat hal-hal aneh di sana. Bahkan dulu ada yang sampai pergelangan tangannya mau putus. Untung cepat ketahuan, langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi seperti itu ceritanya. Makanya dulu Nak Rofik aku suruh tidur di atas, jangan di bawah. Karena saya khawatir tanah kuburannya dipendam di bawah. Buat jaga-jaga saja, biar kejadian buruk tidak terjadi. Sejak kejadian itu, Pak Rofik dan Fitri memutuskan pindah di dekat puskesmas. Mereka tidak bisa tinggal di rumah dinas, karena rumah itu dijadikan unit tambahan untuk program pemerintah desa selama 1 tahun. Selesai. Halo para pendengar, berakhir juga kisah lemah atau tanah kuburan ini. Baiklah, jika para pendengar suka dengan kisah ini silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email swarna.lokaya@gmail.com. Cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Swarna Lokaya. Bye.